Jadi memang kita Kota Malang juga ini juga bagian dari dampak case yang ada di nasional, peningkatan kasus campak yang ya kalau bisa kita katakan cukup luar biasa. Artinya ada beberapa daerah yang memang sudah menjadi wilayah KLB. Nah, salah satu faktor penyebab kan ini sebenarnya ada apa namanya ya, kekosongan kan. Jadi ada dampak, bagian dari dampak pandemi. Jadi dampak pandemi COVID kemarin kan ada beberapa yang tidak melakukan imunisasi. Nah, ruang kosong ini yang kemudian taruhlah anak-anak di usia pandemi itu anak usia 0 atau 1 tahun. Nah, kemudian saat ini yang kemudian terdampaknya campak. Itu secara nasional seperti itu. Pun juga yang ada di Kota Malang. Tapi kalau kita melihat di Kota Malang sendiri, kita melihat juga ada tindakan respon yang cukup cepat dari pemerintah kota. Jadi kalau kita melihat tahun lalu 2025 itu kan juga sempat ada case campak juga yang ini. Dan saat itu kemudian dilakukan imunisasi dengan target kurang lebih 20.000 anak lah. Bahkan bukan hanya sampai 59 bulan. Kalau nasional kan target 0 sampai 59 bulan. Di Kota Malang sampai usia 13 tahun malah saat itu. Dan kalau kita lihat trennya di tahun 2026 itu hanya sekitar 1.400 yang belum mendapatkan imunisasi lengkapnya. Nah, ini yang kemudian kita kemarin dari Komisi D juga mentargetkan 1.400 anak itu harus terimunisasi secara lengkap termasuk campak ini. Nah, jadi begini, kalau case Kota Malang ini penyebabnya adalah 95% itu tidak merata. Jadi kalau kita bicara yang belum berarti sekitar 5%. Nah, 5% itu menumpuk di satu wilayah, yaitu case-nya di Puskesmas Janti dan Puskesmas Kedung Kandang. Nah, kalau 5% itu menyebar sebenarnya akan case-nya akan sebaran, tapi ini menumpuk. Jadi di Kota Lama, Kedung Kandang, Gadang, kemudian di wilayah dua puskesmas itu kebanyakan 5% itu di situ. Nah, di tahun 2025 kalau kita melihat kita menelusuri kemarin dari Komisi D, ternyata ada beberapa anak itu kan punya riwayat pergi ke daerah KLB di Sumeneb dan Jember kalau nggak salah. Nah, itu yang kemudian menularkan. Nah, penularannya campak itu kan cukup cepat dan cukup cepat, apalagi daerah endemi dengan daerah penduduk dengan dinamika yang cukup tinggi seperti wilayah Kedung Kandang, Gadang dan sebagainya. Itu penyebabnya. Ya, ini memang mitigasi yang paling utama adalah imunisasi, karena dengan imunisasi yang lengkap itu sudah memberikan kekebalan kepada anak. Nah, sehingga kalau toh ada kemudian virus yang kemudian menjangkit dan sebagainya, anak sudah memiliki kekebalan. Faktor utamanya karena memang belum lengkapnya imunisasi pada anak-anak. Itu, Pak, gaya hidup sehat termasuk menggunakan masker, apakah perlu juga digencarkan, Pak, untuk mencegah? Ya, untuk orang dewasa sebenarnya bisa saja, cuman masalahnya kan case campak ini yang paling rawan itu kan pada anak-anak. Nah, nggak memungkinkan juga anak-anak balita untuk kemudian harus pakai masker. Hanya rentannya itu di usia anak-anak sampai 59 bulan. Itu permasalahannya. Bicara masalah kebijakan pemerintah, bicara masalah peran dan aksi yang dilakukan oleh pemerintah, saya pikir juga sudah cukup optimal, saya pikir. Artinya pun juga dengan sekarang program Catch Off Campaign ini untuk menanggulangi yang belum terimunisasi. Artinya kalau kita melihat ukuran dari 20.000 menjadi 1.400 sudah berkurang, kan cukup ada peningkatan signifikan capaian itu. Saya cukup ini. Cuman kan masalah imunisasi ini tidak bisa hanya pemerintah kota, karena ini harus melibatkan kolaborasi dengan stakeholder yang lain. Karena ada beberapa pandangan masyarakat itu masih memandang secara, mohon maaf ini, di luar logika, di luar rasional terkait imunisasi. Artinya ya butuh peran di situ tokoh agama, tokoh masyarakat yang kemudian menguatkan agar imunisasi ini penting, ya bukan hanya dengan penjelasan logik, tapi penjelasan spiritual, penjelasan kearifan lokal. Nah, ini butuh peran serta tokoh masyarakat, tokoh agama yang harus digandeng oleh
pemerintah kota. Nah, makanya ini yang sebenarnya kami menghimbau kepada pemerintah kota digandeng unsur-unsur di luar pemerintah itu agar melancarkan program Cat Os Campaign ini.